Batam, gunungnya di mana gitu. Mikirnya itu saya, masa yang sudah dalam laut gitu kan. Tapi pas begitu lihat sekarang, ya ini Batam punya ini gitu. Tapi dengan saya sebagai Ketua Pelaksana sekaligus sebagai Ketua ISI Kota Batam periode 2022-2026. Kemudian di sini juga saya jajaran pengurus Sekretaris ISI Kota Batam juga hadir. Kemudian dari sebelah kanan saya ada sponsor besar kita, Bapak Suhadi dari Hites. Kemudian ada dari Gravity Enduro, Kang Ate, dan selebihnya adalah atlet nasional kita yang ikut berpartisipasi dalam Enduro Batam Internasional. Ada Dimas Pamungkas, ada Brasko, ada Rama, dan ada satu lagi Nona Cantik Awang, dan beberapa kategori yang mereka sudah ikutin. Oke, kemudian saya mau menyampaikan bahwasanya ini adalah event pertama untuk program ISI Kota Batam, Enduro Batam Internasional, dan ini menjadi event kedua untuk Enduro Gravity setelah Galunggung kemarin di Batam, yang insya Allah kita laksanakan di Badak Bike Park di sekitaran Nongsa, berdekatan dengan tourism resort yang ada di Kota Batam. Oke, per hari ini kemarin sudah tutup jumlah peserta untuk Enduro Batam Internasional ini sebanyak 265 orang dengan 13 kategori yang sudah kita summary keseluruhannya. Sekarang finishing untuk pembagian goodie bag dan segala macam. Oke, di tracknya kita sendiri Badak Bike Park itu kita akan melewatin 5 SS di sana yang penuh teknikal. Mungkin beberapa dari atlet kita nanti akan menyampaikan pengalamannya mereka. Begitu juga dengan Gravity Enduro sebagai event organizer di sana. Kemudian nanti pandangan dari Bapak Suhadi sebagai sponsor tunggal untuk event kita. Mungkin tidak berpanjang lebar, saya akan mulai ke saya dulu. Selamat sore. Salam sejahtera semua, salam sehat. Saya memperkenalkan diri, nama saya Robert Leandro. Saya adalah Sekjen ISI Kota Batam periode 2022-2026. Jadi kami dari ISI Batam dengan bangga melihat bahwa program pertama kita yaitu Enduro Batam Internasional ini bisa menjadi sebuah titik baru ya dari ISI Kota Batam programnya, yaitu selain kita melihat untuk prestasi atlet untuk Kota Batam, dan juga kita juga mendapat kesempatan mendatangkan banyak sekali atlet dari luar Kota Batam, terutama dari luar Kepri ya. Jadi total yang datang dari luar Kepri itu kurang lebih ada 100 peserta. Itu yang direct itu artinya peserta untuk turnamen ini sendiri. Di luar itu kan juga ada tim pendukungnya. Kita melihat bahwa ini merupakan poin penting kontribusi olahraga terhadap salah satunya adalah pendapatan asli daerah Kota Batam ini. Karena secara tidak langsung kita tahu bahwa Kota Batam selama ini dikenal sebagai kota industri juga pariwisata. Tetapi 2 tahun terakhir dengan adanya COVID kan ini merusak sekali nih aktivitas terutama pariwisata. Jadi kita mengharapkan bahwa ini adalah sebuah permulaan baru untuk kegiatan selain olahraga, dan juga sebuah hal yang bisa meningkatkan pendapatan asli pariwisata yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas Kota Batam itu sendiri. Itu sih ya harapan dari ISI Kota Batam itu. Oke, terima kasih. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin ke Pak Suhadi sebagai main sponsor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
arena. Kita mensupport kegiatan bola basket. Kebetulan saya juga untuk bola basket. Kemudian kita ada kegiatan Indonesia turnamen Indonesia Open tenis meja, ya. Nah, kita juga ada lapangan badminton di tempatnya di Jepang. Jadi kata sampainya itu sebenarnya kita bikin dulu internasional tahun 2022. Nah, program ini adalah salah satu bagi kegiatan CSR PT kita, ya, Corporate Sustainability. Kita tahun ini kita langsung aja untuk kegiatan ini hadiah sebesar 100 juta, yaitu yang kita support dari PT HITES untuk kegiatan ini. Dan saya mengharapkan, dan di sebelah kanan saya ada eventnya sesi nasional, kita harapkan tahun depan dan selanjutnya ya Om tetap dilaksanakan di Batam. Lagi sehat, alhamdulillah, Pak Gubernur akan memberikan support untuk kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini isi Batam sangat diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, ya. Kemudian dan berkelas. Dan saya mohon maaf sebagai tuan rumah, sponsor, kemudian dari organisasi, kalau misalnya nanti pertama ini mungkin baru sebelumnya, tapi yang kita pelajari ada banyak hal yang akan kita evaluasi pada turnamen tahun ini dan akan kita perbaiki untuk tahun berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Dewan dari Gravity Enduro Indonesia. Satu kebanggaan buat saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman di Batam. Terima kasih pada HITES yang sudah fully support dari segala sesuatunya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Juga dari isi Kota Batam yang sangat intens kita komunikasi bercerita mengenai enduro itu apa. Alhamdulillah kita tanggal 26 dan tanggal 27 kita nanti akan terlaksana sebuah kegiatan enduro yang bertaraf tadinya sih namanya internasional, tapi kondisinya masih seperti ini, jadi kita di open untuk nasional. Dan alhamdulillah ini merupakan seri kami yang kedua. Jadi kami itu Gravity Enduro Indonesia adalah sebagai sebuah institusi yang bergerak di bidang race organizer khususnya di bidang mountain bike dan di bidangnya enduro. Kami berafiliasi dengan organisasi dunia namanya Enduro Sport Organization yang berada di Scotland, dan kami ini sudah tahun ke-7 tahun ke-7 kita sudah bergerak di bidang enduro. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, enduro itu adalah sebuah format yang ada di mountain bike, di mana kita bisa mengkolaborasikan antara sport dengan entertainment dengan tourism. Dan ini yang sangat potensial banget. Selain kita untuk berprestasi di bidang olahraganya, tapi impact yang lainnya juga kita bisa angkat seperti itu. Kita bermulai dari 2014 dan 2016 kita sudah membuka seri nasional, dan alhamdulillah tahun ini kita ada 6 round. Round pertama kemarin alhamdulillah sudah kita lakukan di bulan Februari di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kedua di sini di Batam nanti insyaallah tanggal 26 dan tanggal 27. Seri ketiganya nanti kita di Sulawesi Selatan, tepatnya di Luwu Timur, di Luwu ya, di Kabupaten Luwu. Itu salah satu kecamatan di ujungnya Sulawesi. Yang keempat kita ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kelima ada di Bali, yang merupakan nanti adalah salah satu bagian seri kualifikasi kejuaraan dunia, atau namanya kita RS qualifier, jadi kualifikasi babak kualifikasi kejuaraan dunia. Itu
itu di Bali pada bulan Agustus, dan final roundnya kita akan dilakukan kita akan laksanakan di Lombok bulan November. Hasil dari round atau seri tahun ini, insya Allah kita akan masuk ke grup. Mereka nanti mungkin mereka bisa menceritakan sedikit kenapa mereka bisa sampai ke Enduro dan seperti apa Enduro itu. Kalau ini Dimas Pamungkas mungkin jagoannya Kota Batam, dan kalau dia punya slogannya pantang pulang membawa medali kasar kayak gitu. Jadi ini setiap ada round pasti dia selalu berada di podium, di top podium, dan Dimas ini selalu berada di kelas calon pro rider atau kelas elit. Yang berikutnya ini ada Afrizal Rasko, ini di Master A, jadi usianya sudah di atas 30, kita masukkan di dalam ini, dan kelas Master, dan ini sudah sekarang nomor 1 di Indonesia. Selama ini sekarang alhamdulillah nomor 1 di Indonesia. Yang berikutnya ada adik kita namanya siapa? Awang Samsi. Ini salah satu atlet downhill juga sebenarnya. Kini kecil-kecil juga cabai rawit. Jadi downhill juga, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai mencoba di enduro dan tidak pernah pulang tidak membawa podium. Yang berikutnya ini ada Rahmat Teguh. Usianya masih muda, baru 22 tahun sekarang, 22 tahun, dan sekarang sudah nomor 1 di pro. Jadi beliau ini sudah sebagai pro rider Indonesia, nomor 1 di Indonesia, selalu insya Allah selalu ada di top ranking. Dan ini mohon doa restunya dari semua. Insya Allah di bulan September nanti kita akan berangkat ke 3 round terakhir kejuaraan dunia, yaitu yang pertama ada di Swiss, kedua ada di Prancis, dan terakhir di Italia sebagai perwakilan dari Indonesia. Jadi mohon doa restunya dari teman-teman semua, semoga apa yang kita impikan bisa berjalan dengan lancar. Itu aja. Di sini saya mau menceritakan atau menjelaskan sedikit track di Badak Backpack ini ya. Badak Backpack ini terdiri dari 5 SS. Karakternya banyak, perlu kontrol banyak di situ. Memang menjadi salah satu tantangan buat semua rider di sini. Saya juga sangat terima kasih buat teman-teman semua, panitia, semua sponsor, Gravity Enduro yang sudah melaksanakan atau mengadakan event ini. Harapannya semoga atlet-atlet dari Kota Batam khususnya bisa bermunculan, bisa lebih berprestasi lagi di kancah nasional maupun internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Rasko. Di sini mungkin saya beri sangat salut untuk Batam mengadakan acara enduro. Saya sangat salut. Saya kaget karena Batam saya lihat nggak punya gunung, tapi ridernya bisa main di gunung. Apalagi ridernya selalu membawa trofi setiap balapan. Ambon ini dulu di junior saya dibawa, saya pernah di kelas elit juga. Saya udah ikuti 4 periode Porda, 2 periode PON, saya mewakili Jawa Barat. Untuk masukkan di kejuaraan enduro di Batam, tadinya sih saya nggak begitu yakin apakah ada track di Batam. Tapi begitu saya udah coba lihat track yang ada tadi pagi itu saya udah coba latihan jadi track. Ya ini tiap balapan tuh saya tiap kota itu pasti punya karakteristik track yang berbeda-beda. Batam ya dengan teknikalnya nggak harus punya track yang biasa panjang 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo. Tapi dengan track yang pendek kita udah bisa ngerasain sensasinya enduro. Gimana dulu nggak ada rider downhill yang bisa di atas podium. Orang Batam gimana sih mau latihan downhill, nggak ada. Tapi saya ngelihat buat sekarang ini saya kasih applause buat pemerintahnya juga, buat supportnya juga. Terima kasih.
kasih Bapak, tolong perhatiin sama adik-adik saya yang junior-junior. Nggak tutup kemungkinan kita nggak, atau di Batam nggak punya guru, toh kita udah ada rider downhillnya juga yang nggak punya guru tapi dia bisa main di gunung. Belajarnya di dalam air. Belajarnya di dalam air. Saya dari tadi pagi, jadi gimana rasanya riding di dalam air? Saya bingung artinya di dalam air itu kayak apa. Ternyata ya kayak gini. tapi saya antusias gini. Tiap balapan itu saya udah hampir dari 2005 saya riding dari kelas junior masuk ke elite, beragam track macam-macam dengan karakteristik track yang berbeda-beda. Ya Batam dengan tanahnya yang kayak Batam inilah berpasir, terus tracknya yang teknikal. Nggak tutup kemungkinan yang para penghobi kita tuh nyari para penghobinya juga bisa ikut main sepeda. Nggak cuma cukup buat anak-anak adik-adiknya, buat anak-anak yang buat berprestasi, tapi bapaknya atau om-omnya semua bisa ikut berprestasi juga di sini. Apalagi kelasnya sekarang makin banyak. Kalau dulu cuma ada master, elite, sama junior dan open. Sekarang hampir 13 kelas. Dari yang kecil-kecil dulu jarang lagi. Saya jarang ngelihat ada rider di daerah itu yang bisa naik podium. Jarang om, karena tahu kiblatnya itu kita di Pulau Jawa gitu. Mereka pas begitu datang ke Pulau Jawa, loh gini rule-nya downhill tuh kayak gini, rule-nya enduro tuh kayak gini. Tapi sekarang makin banyak teknologi, makin banyak event, apalagi saya mudah-mudahan si pandemik ini cepat berlalu ya Pak. Dan supportnya jalan terus dan kita harus bangkitin ngajuin enduro yang saya sangat optimis Pak. Lihat support dan ngelihat kejuaraan yang saat ini aja, saya tadinya nggak mungkin butuh barang. Tapi dengan supportnya dari sponsor dan penyelenggaranya, Graffiti bisa membuat acara ini bisa jadi. Apalagi kalau misalkan pandemi ini udah berlalu nih, kayaknya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Malaysia, Singapura, saya yakin optimis ya targetnya bisa ngalahin di Pulau Jawa Pak, 600 kayaknya Pak. 600 peserta. Biasanya kalau di daerah itu peserta tuh cuma sedikit, 150 sampai 200. 150 tuh udah banyak. Tapi ini saya baru hampir 300 nih Pak ya. Ya mudah-mudahan Kalau nggak di stop. 260 sampai 300. Salut, saya kasih applause buat semuanya, Pak panitia juga. Oke, itu buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang. Saya sebenarnya saya di Kuningan, cuma saya di Bandung. Dulunya juga saya dari downhill baru terjun ke enduro itu per Desember, jadi masih baru-baru banget gitu. Dan ternyata pas lagi nyobain enduro emang ternyata seru banget gitu. Dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke sini berkat bantuan dari sponsor dan tim Graffiti Semangat T gitu. Alhamdulillah juga Awang pertama kali ke Batam gitu. Jadi sebenarnya belum tahu Batam itu seperti apa. Jangan. Saya guide. Dipilih. Nanti saya guide. Review track teman-temannya, dari teman-teman yang udah latihan tuh kelihatannya kayak seru gitu. Dilihat dari videonya sih kayak yang ini ya, kayak ekstrim kayak Red Bull gitu. Belum. Ya. Lihat tuh kayak aduh gitu, kayak yang curang-curang kayak gitu ya. Insya Allah Pak, kita semua bisa lancar. Sukses acaranya. Acaranya sukses, tidak ada kendala dan hambatan dalam acara tersebut. Alhamdulillah juga dengan ke Batam berarti Awang memperluas kayak punya keluarga baru di Batam kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Awang ke Batam lagi mau bos kan jadi ada yang nanggung ya. Jadi gak yang cilang-cilang lah. Lirik-lirik. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Abdul. Perkenalkan nama saya
Saya asli dari Garut, cuma tinggal di Bandung. Kebetulan di Bandung kuliah sama latihan di AIA di Brasco Training. Alhamdulillah. Berangkat untuk kejuaraan enduro, mungkin sedikit story sebelumnya. Memang ini bagian dari kesempatan Rama untuk bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang mungkin lebih banyak dari downhill. Memang Rama sebelumnya fokus di downhill, dari junior Rama fokus di downhill beriring dengan waktu. Dikarenakan memang hari ini enduro adalah kejuaraan atau event yang memang famous, lebih hits dari downhill sebelumnya. Mungkin kita semua juga udah tahu gitu bahwa enduro sekarang lebih hits gitu, lebih berwarna gitu daripada event-event yang lain. Nah, alhamdulillah enduro itu sendiri membawa Rama untuk ke jenjang berikutnya yang mungkin sebelumnya memang di luar batas kemampuan Rama. Alhamdulillah enduro juga membawa Rama untuk bisa mencoba melawan batas dari Rama sendiri. Alhamdulillah tahun ini, kali ini Rama berkesempatan hadir di Batam di tahun kedua yang sebelumnya Gravity Enduro ngadanya di PID di Payung. Dan sekarang alhamdulillah bisa hadir ikut serta di Badak Baikpa. Nah, ini menjadi tolak ukur Rama, bagi Rama ini menjadi tolak ukur yang mungkin kebanyakan race di Batam, race di Jawa gitu. Alhamdulillah Gravity Enduro juga variatif itu buat race, enggak cuma di Jawa, terus yang kontur tanahnya yang elevasinya di atas, terus yang kontur tanahnya tanah basah, terus tropis. Alhamdulillah ini menjadi tolak ukur Rama gitu, bahwa di dataran rendah ada race, ada yang menyelenggarain acara sekaligus track di dataran rendah gitu. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi Rama. Otomatis ini menjadi tolak ukur untuk Rama di jenjang yang lebih tinggi, insyaallah. Mohon doa dan restu dari semuanya. Amin. Mungkin cukup sekian dari Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu tadi dari beberapa kami yang telah menyampaikan dari atlet nasional yang hadir pada session ini. Kami juga sampaikan bahwasanya kegiatan Enduro Batam Internasional ini tidak luput dari supporter pemerintah setempat, pemerintah Batam, pemerintahan Batam, baik dari bidang pariwisata dan medis khususnya, yang nantinya akan mengawal kita di sana untuk mengantisipasi apabila adanya eksiden dan lain halnya. Kemudian juga dari tingkat pengamanannya juga dari pemerintah Kota Batam dan juga dari Komite Olahraga Nasional Indonesia dari